Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 ingin membuat video presentasi dari hasil laporan proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Agustiawan dengan NIM akhir 4030 dari program studi D3 Akuntansi. Saya Bahtiar Pangestu dengan NIM akhir 4002 dengan prodi D3 Akuntansi. Nama saya Nabila Indawati dengan NIM akhir 4020 dari prodi D3 Akuntansi. Saya Alif Nilaiya Ramadhani dengan NIM akhir 4015 dari program studi D3 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Dudi Samuel Firmansyah dengan NIM akhir 2040 dengan prodi Administrasi Keuangan. Alun-alun Kota Jember merupakan ruang publik yang digunakan masyarakat untuk bersantai, berkumpul, dan berolahraga. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kenyamanan pengunjung mulai terganggu oleh keberadaan pengamen liar yang sering meminta uang secara tidak sopan atau memaksa. Kondisi ini menimbulkan konflik antara kebutuhan ekonomi para pengamen dan hak masyarakat untuk menikmati ruang publik dengan aman dan nyaman. Masalah ini muncul karena beberapa faktor seperti kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya pendidikan para pengamen, kurangnya kesadaran etika saat beraktivitas di ruang publik, serta minimnya pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait. Situasi tersebut membuat pengamen liar semakin marak dan sulit ditertibkan. Melalui penelitian ini, kami berupaya memahami fenomena tersebut dari perspektif hak dan kewajiban warga negara, baik bagi masyarakat maupun bagi para pengamen. Penelitian ini juga bertujuan mencari solusi yang dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama. Sebagai bentuk kontribusi, kami membuat video edukasi dan poster informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban ruang publik. Media edukasi ini juga diajukan kepada para pengamen agar memahami hak serta batasan mereka saat berada di alun-alun. Harapannya, upaya ini dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pengunjung dan pengamen, serta mewujudkan alun-alun Kota Jember yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi semua. Baik, yang pertama itulah identifikasi masalah. Sebelum menentukan solusi, kami melakukan identifikasi untuk memahami kondisi sebenarnya alun-alun Kota Jember. Kami mengamati frekuensi dan lokasi munculnya pengamen liar, serta menilai aktivitas yang mengganggu kenyamanan pengunjung, menggali latar belakang sosial ekonomi pengamen, dan mencatat keluhan masyarakat dan pedagang. Langkah ini penting agar rekomendasi yang kami berikan dapat tepat sasaran. Yang kedua, pengumpulan data. Kami mengumpulkan 3 metode untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang pertama, observasi langsung untuk melihat kondisi lapangan, jumlah pengamen, lokasi aktivitas, dan interaksi mereka dengan masyarakat. Yang kedua yaitu wawancara untuk mengetahui pendapat pengunjung mengenai keberadaan pengamen liar. Yang ketiga yaitu adalah kuesioner untuk mengumpulkan data yang lebih luas dari masyarakat sekitar alun-alun. Dengan metode ini, kami dapat melihat permasalahan dari dua sisi, masyarakat dan pengamen. Yang ketiga, penentuan solusi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban saja tidak cukup. Masalah perlu diselesaikan dari akar penyebabnya, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kurangnya pembinaan. Karena itu, kami menyusun 3 solusi utama. Yang pertama yaitu penyediaan sistem pelaporan situs resmi pemerintah untuk pengamen yang mengurangi ketertiban. Yang kedua, memberikan edukasi dan pelatihan keterampilan agar pengamen memiliki alternatif pekerjaan. Yang ketiga yaitu membuat zona kreatif bagi pengamen yang ingin menampilkan bakat tanpa mengganggu kenyamanan pengunjungnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan alun-alun Jember dapat menjadi ruang publik yang lebih baik, tertib, aman, nyaman bagi masyarakat Kota Jember. Selanjutnya ada hasil proyek kami. Sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di kawasan alun-alun Kota Jember, kami melaksanakan sebuah proyek edukasi berupa pembuatan dan penyebaran video serta poster terkait penanggulangan keberadaan pengamen liar. Berikut adalah hasil capaian keluaran kami. Yang pertama ada video edukasi dengan jumlah penonton sebanyak 270 penonton, jumlah like 43 like, jumlah komentar 20 komentar, lalu jumlah share sebanyak 14 kali. Selanjutnya ada poster edukasi dengan jumlah like 27 like, jumlah komentar 4 komentar. Poster edukasi dan video edukasi yang diunggah memperoleh respon positif dari audiens, menunjukkan bahwa poster dan video edukasi tersebut berhasil menarik perhatian dan mendapatkan apresiasi dari pengguna Instagram. Selanjutnya ada umpan balik dari video dan poster edukasi, menunjukkan bahwa video edukasi dan poster edukasi bukan hanya dilihat saja, tetapi juga diapresiasi kualitasnya, baik dari segi kreativitas maupun pesan yang disampaikan. Kesimpulannya, dari proyek ini, kami berhasil mencapai seluruh targetnya. Video edukasi yang dipublikasikan di Instagram mendapatkan jangkauan dan interaksi yang baik, didukung dengan respon positif dari penonton. Poster edukasi juga memperoleh apresiasi yang menunjukkan bahwa pesan dapat tersampaikan dengan efektif. Secara keseluruhan, proyek ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban dan pengurangan pengamen liar di ruang publik. Proyek dinyatakan berhasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya ada refleksi tim dari kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai ketua kelompok ini mendapatkan beberapa hambatan dalam pengerjaan proyek pendidikan kewarganegaraan ini.
Seperti mengatur waktu agar semua anggota bisa bekerja secara bersamaan bukanlah suatu hal yang mudah bagi saya. Dan saya harus menyesuaikan diri dengan berbagai karakter anggota serta cara kerja setiap anggota. Selain itu, tanggung jawab sebagai ketua membuat saya harus lebih teliti dan cepat merespon kendala. Selanjutnya, saya juga mendapatkan beberapa manfaat dalam pengerjaan proyek pendidikan kewarganegaraan ini. Yang pertama, saya belajar bagaimana cara pembagian tugas dengan jelas, lalu meningkatkan kemampuan komunikasi antar anggota, serta melatih diri dalam mengambil keputusan saat menghadapi masalah di tengah proyek. Tentunya banyak sekali manfaat dan juga hambatan yang saya hadapi ketika saya menjadi divisi multimedia ini. Manfaat yang saya terima ketika saya menjadi divisi multimedia ini tentunya saya dapat mengasah kreativitas saya. Saya dapat mengembangkan ide-ide kreativitas saya melalui desain grafis, video editing, atau konten digital lainnya. Lalu hambatan yang saya hadapi yaitu tentunya banyak revisi atas konten-konten yang sudah saya edit. Saya harus siap dengan masukan, kritik, dan perubahan dari berbagai pihak, misalnya dari ketua atau teman-teman kelompok yang lain. Di sini saya menjadi divisi penyusunan proposal. Dalam penyusunan proposal, saya mendapatkan manfaat berupa peningkatan kemampuan merancang ide secara terstruktur dan menambah wawasan melalui pencarian berbagai referensi. Proses ini juga melatih saya untuk memahami pentingnya perencanaan sebelum melakukan kegiatan. Di sisi lain, saya juga menghadapi beberapa hambatan. Tantangan terbesar saya adalah menemukan referensi yang relevan untuk proposal. Juga seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini saya akan merefleksikan diri. Yang pertama, hambatan saya yaitu adalah merealisasikan ide yang ada di proposal tersebut agar tidak menyinggung pihak-pihak tersebut. Yang kedua adalah manfaatnya yaitu adalah saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan masyarakat. Manfaat yang sudah saya dapatkan dari proyek pendidikan Pancasila ini yaitu melatih jiwa tanggung jawab saya pada setiap tugas yang diberikan, yaitu membuat skrip. Yang kedua, pembagian tugas setiap anggota itu jelas. Yang ketiga, melatih komunikasi dan tanggung jawab pada setiap anggota. Adapun hambatan yang ada pada proses pembuatan ini yaitu kurangnya koordinasi pada setiap anggota karena setiap anggota memiliki pendapat yang berbeda-beda, dan juga koordinasi waktu yang sulit karena setiap anggota memiliki jam mata kuliah yang berbeda-beda sehingga menyulitkan kita untuk bertemu membahas skrip tersebut.